Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Patria Handung Jaya, bisa menemani Anda di program Getapak, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Program ini dipersembahkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MCCC, MDMC, dan Siap Siaga. Pada kesempatan kali ini, seperti program-program Getapak sebelumnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, ya, kaitannya dengan COVID-19 tentunya. Dan topik kita pada hari ini adalah urban farming, bertani di era pandemi. Baik, ketika kita membicarakan tentang COVID-19 dan dampaknya memang tidak pernah selesai, pemirsa sekalian. Yang paling kita rasakan di sini adalah dari segi kesehatan, dan ketika kita berbicara mengenai kesehatan, maka topik mengenai ketahanan pangan menjadi sangat krusial untuk dibahas. Mengapa? Karena untuk mencapai masyarakat yang sehat, tentu saja kita perlu memiliki ketahanan pangan yang baik. Apabila kita mencoba untuk melihat topik mengenai ketahanan pangan, kita lihat bahwa ada dua sisi masyarakat, yaitu di pedesaan dan juga di perkotaan. Mungkin bagi masyarakat di pedesaan, hal-hal mengenai ketahanan pangan tidak akan terlalu menjadi masalah yang besar. Karena selain masyarakatnya yang menjadi berpetani atau bercocok tanam, banyak sekali lahan-lahan yang kosong dan bisa untuk ditanam sesuatu di sana. Akan tetapi kita bisa lihat hal sebaliknya terjadi di perkotaan, di mana sangat susah sekali bagi masyarakat perkotaan untuk menemukan lahan-lahan untuk bercocok tanam, sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam mencapai ketahanan pangan. Untuk itu, ada satu solusi, pemirsa sekalian, yaitu mengenai urban farming, di mana kita bisa bertani dimanapun, dalam hal ini adalah bertani di perkotaan. Di sini hal ini menjadi solusi yang sangat efektif, karena kenapa? Karena ketahanan pangan yang merupakan berbasis urban farming ini dipercaya efektif karena masyarakat di perkotaan dan dimanapun banyak berada di rumah pada saat ini, banyak yang bekerja di rumah, banyak yang belajar di rumah, sehingga mereka akan mempunyai banyak sekali waktu untuk melakukan urban farming atau bertani demi ketahanan pangan. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi salah satu terobosan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Baik, untuk membahas hal tersebut, pemirsa, kita sudah bersama dua tamu yang spesial. Akan saya sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Suadi Junaidi, PhD. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya, sehat, alhamdulillah. Kita biru-biru sepertinya sama ya, Pak, ya? Kayaknya sehati kita, Mas Patria, ya. Baik, ya. Dan Bapak ini adalah dosen Departemen Perikanan di Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga merupakan pegiat Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, sudah bersama saya yaitu Bapak Insinyur Syafi'i Latukonsina. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak ini adalah konsultan ahli Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi, pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan pakar yang luar biasa ini mengenai ketahanan pangan, khususnya dalam bidang urban farming. Dan Anda pun di rumah tidak hanya bisa menonton, tapi Anda bisa turut berpartisipasi dengan melalui telepon ataupun pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0852 2507 9119. Bagi Anda yang beruntung, pertanyaannya akan kami bahas di sini dan akan dijawab oleh beliau berdua tentu saja. Baik, nah kita akan mulai membahas topik ini mungkin satu persatu, Bapak, ya. Mungkin saya akan mulai dari Pak Suaidi terlebih dahulu. Bapak, menurut Bapak urban farming itu seperti apa sebenarnya? Mungkin dari segi definisi atau mungkin dari segi pengertian itu seperti apa, Pak? Ya, baik, makasih Mas Patria. Kalau kita bicara tentang urban farming gitu ya, ya nama belakangnya farming gitu ya. Ya bertani atau pertanian gitu ya. Pertanian yang dilakukan di perkotaan tadi sudah disampaikan oleh Mas Patria, tetapi prinsip utamanya adalah memproduksi tanaman atau ikan ataupun hewan gitu ya di perkotaan. Nah, apakah ini mungkin dilakukan? Sangat mungkin dilakukan. Yang membedakan dengan mungkin pertanian secara umum, mungkin kita lihat di desa ataupun di pertanian secara umum gitu ya. Kalau yang ini itu mengandalkan pada perkotaan, kita bisa membayangkan perkotaan itu pasti lahannya sempit gitu, tempatnya susah untuk bertani. Nah, aktivitas urban farming itu dilakukan pada lahan-lahan yang
sempit atau terbatas itu. Kira-kira seperti itu secara sederhana gitu ya. Prinsipnya memproduksi atau mengelola lahan dan yang lainnya dalam rangka memproduksi pangan. Bisa ikan, bisa sayuran, bisa taman pangan atau bisa ternak. Jadi bisa segalanya sebenarnya ya Pak ya, tidak hanya terbatas pada bidang perikanan atau pertanian, tapi bisa semuanya. Bahkan bisa terpadu di antara ketiganya itu. Oh, bisa kita padukan menjadi bisa kita satu padukan gitu, Pak? untuk kegiatan produksi. Baik, menarik sekali. Saya akan berpindah ke Bapak Syafi'i. Tadi Bapak sudah menyebutkan, Pak Suaidi, bahwa hal ini sebenarnya sangat mungkin terjadi dan kita bisa memadukan hal-hal tersebut. Kalau menurut Pak Syafi'i, apakah pertanian ini masih bisa diandalkan Pak di era pandemi sekarang ini? Nah, kalau kita lihat di era pandemi ini justru yang sangat ramai dibicarakan dan dilaksanakan adalah yang berkaitan dengan urban farming ini. Karena ini kan satu model ya, pertanian produksi, konsumsi dan distribusi yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di perkotaan. Sehingga mereka dengan memanfaatkan bahan-bahan atau media-media yang sederhana, itu mereka berupaya untuk bisa memproduksi terutama untuk kebutuhan keluarga. Karena kondisi ini kan menjadikan masyarakat agak kesulitan untuk beraktivitas di luar karena banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh. Tapi ada juga yang kemudian seperti di kota-kota besar, saya lihat di Jakarta misalnya, itu ada beberapa teman itu karena punya sedikit lahan di luar agak jauh seperti di Bogor dan lain sebagainya, itu mereka betul-betul intensifkan, mereka memanfaatkan betul. Nah, itu untuk memproduksi di situ, kemudian baru dibawa ke kota, walaupun hanya sebatas untuk kebutuhan keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Itu jadi ini sangat menarik. Betul. Jadi sebenarnya malah ini hal yang paling efektif ya, hal yang sangat kalau kita lihat ya, di era pandemi seperti betul, sekarang ini. Baik, ke Pak Suaidi, Pak, bagaimana sebenarnya urban farming ini bisa mengatasi permasalahan mengenai ketahanan pangan di COVID-19 ini, Pak? Ya, tadi seperti yang disampaikan Mas Patria tadi ya, semua orang kan hampir bisa dikatakan bekerja dari rumah, melakukan apapun gitu di rumah gitu. Jadi kesempatan. Nah, kalau ada pekarangan sedikit gitu, atau bahkan mungkin di sekitar kita gitu ya, seperti yang saya lihat di dekat tempat saya, kebetulan saya di Umbul Harjo gitu. Warga memanfaatkan lahan kosong gitu untuk bertani, melakukan kegiatan urban farming gitu, untuk menanam sayuran, terong, tomat dan yang lainnya gitu. Nah, atau kita memanfaatkan pekarangan untuk memproduksi kebutuhan tadi. Mungkin untuk sementara adalah kebutuhan untuk kita gitu, atau dibagikan dengan tetangga. Itu bisa kita lakukan di pekarangan yang kita miliki gitu. Dan secara teknis nanti kalau kita bahas lebih jauh, nanti itu tidak bisa dikatakan bisa dilakukan gitu ya. Kira-kira sangat memungkinkan untuk dilakukan untuk kepentingan ketahanan pangan rumah tangga ataupun keluarga tadi ya. Seperti gerakan yang sedang kita lakukan. Jadi sebenarnya agar kita bisa lebih mandiri gitu ya Pak ya, dari segi pertanian, mengenai mungkin kita sangat susah mencari produksi konsumsi makanan, sehingga kita bisa mandiri dengan melakukan hal itu sendiri. Lalu kalau misalnya kita berbicara dari segi teknis mungkin tadi ya Pak, sebenarnya apakah semua orang itu bisa melakukan atau harus ada trik-trik tertentu atau skill-skill tertentu untuk melakukan hal ini? Bapak Syafi'i dulu mungkin. Sebenarnya ini kan kegiatan ini kan sangat sederhana ya. Semua orang bisa melakukan itu. Nah, saya lihat bahkan di beberapa tempat ada yang kita ajarkan itu justru itu kegiatan dilakukan oleh anak-anak kecil, anak-anak SD. Mereka sembari bermain, lalu kemudian kita dari MPM kemudian mengajarkan pada mereka, lalu mereka sangat gembira sekali melakukan itu. Mereka tidak sadar bahwa apa yang akan dihasilkan ini betul-betul manfaat buat keluarga, buat masyarakat sekitar mereka. Tapi dampaknya sangat luar biasa. Jadi bersenang-senang sekaligus membantu ya Pak? Iya, karena mereka bisa memanfaatkan sampah-sampah dapur, ya kan, untuk pembuatan pupuk organik dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik buat mereka. Gitu. Nah, sehingga kegiatan ini jadi
kegiatan keluarga mulai dari orang tua sampai ke anak yang masih kecil pun, nah, itu jadi satu ini yang sangat menarik untuk mereka. Ini semuanya bisa ya Pak ya, dan Semuanya bisa menjadi dilakukan. salah satu quality time juga mungkin Bisa, bagi keluarga bisa, ya, iya. untuk berkumpul sekaligus Betul. bercocok tanam di sana. Betul, betul. Baik, baik. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, saya kira bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Dan kita sangat dibantu sekarang, dibantu oleh banyaknya media tanam misalnya tersedia di sekitar kita, dari yang bekas sampai beli baru gitu ya. Kita bisa menggunakan media tanam kalau yang bagus di perkotaan misalnya wall planter ataupun pipa vertikultur gitu. Kebetulan di rumah saya menggunakan itu, memadukannya dengan ikan gitu. Nah, ada banyak media sampai ke PET botol-botol minuman bekas kita bisa gunakan untuk media tanam. Artinya bisa dilakukan oleh siapapun. Untuk menanamnya bisa memanfaatkan dari yang bekas sampai yang beli yang baru gitu ya. Kalau memang tertarik untuk melakukan sesuatu yang tidak sekedar produksi pangannya, tapi ada sisi estetikanya. Orang kota kan senang dengan itu juga kan ya. Estetik gitu ya Pak ya. Indah gitu, bagus gitu. Iya, nah itu juga satu bagian, sehingga kalau kita bisa menciptakan itu gitu, artinya tidak saja kita memproduksi pangan gitu ya, tapi juga memproduksi kesenangan gitu ya. Sehingga ya hati ya senang gitu walaupun kondisinya susah gitu. Nah itu satu bagian dari manfaat gitu ya yang kita bisa petik dari melakukan kegiatan pertanian di kota tadi ya. Apalagi tadi Pak Safi menyampaikan bisa anak-anak gitu. Nah, kita melakukan juga bersama dengan bahkan banyak kelompok masyarakat di kota gitu, kita lakukan bareng-bareng, itu juga hal yang menarik, membuat ikatan sosialnya juga menjadi semakin baik. Interaksi juga gitu ya, Pak, baik gitu ya. Jadi sebenarnya di satu sisi kita memperoleh ketahanan pangan, tapi di sisi lain juga kita bersenang-senang melakukan hal yang positif, hal yang estetik tadi gitu ya, Pak. Baik pemirsa, kita akan masih membahas hal lainnya yang sangat menarik, tapi tentu saja setelah yang satu ini, setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama Getapak. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya, sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikkan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Baik pemirsa, kembali lagi di Getapak Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Masih bersama saya di sini narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Suaidi dan juga Bapak Insinyur Syafi'i. Kami sudah membahas beberapa hal, tentu saja mengenai urban farming, di mana apakah ini masih mungkin untuk melaksanakan urban farming, dan juga seperti apa saja contoh-contoh urban farming, dan apakah ini bisa dilakukan oleh semua orang, begitu nggih Pak nggih? Ya, kemudian selain itu pemirsa, saya kembali mengingatkan bahwa Anda pun bisa turut berpartisipasi dalam acara kami melalui telepon ataupun pesan via WhatsApp di nomor 0852 2507 9119. Kami akan dengan bahagia
menjawab pertanyaan Anda mengenai urban farming dan prakteknya seperti apa. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita hari ini, pemirsa sekalian. Selanjutnya adalah saya ingin membicarakan mengenai kemungkinan. Ya, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa sebenarnya apapun bisa dilakukan untuk pertanian dengan urban farming seperti ini. Tapi ketika saya lihat misalnya di perkotaan bagi beberapa individu yang tinggal di apartemen misalnya, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ketika kita punya lahan kita bisa melakukan itu. Tetapi bagaimana Pak dengan yang beliau-beliau yang mungkin tinggal di apartemen? Apakah masih mungkin dengan melaksanakan urban farming ini, Bapak? Pak Syafi'i dulu mungkin. Ya, jadi memang ini persoalan memang. Artinya buat saudara-saudara kita yang tinggal di apartemen, kan kadang-kadang orang bilang bahwa beli rumah kok tidak punya tanah. Iya. Iya kan. Jadi dia tinggal di gedung-gedung yang tinggi, tapi memang sekecil apapun saya kira bisa saja dilakukan, karena bicara tentang urban farming ini kan tidak hanya sekedar menanam, ya. Tanaman itu kan kalau hortikultura kan termasuk bunga dan lain sebagainya. Yeah. Nah, yang satunya lagi konsumsi lalu distribusi. Nah, jadi ini bisa dilakukan secara bersama-sama, diintegrasikan dengan yang lain, ataukah dilakukan secara sendiri-sendiri. Di apartemen, setinggi apapun apartemen, yang banyak orang mengatakan bahwa rumah yang tidak punya tanah, tapi kan di situ ada ventilasi untuk tempat udara dan sinar masuk. Betul. Nah, di situ tetap masih bisa dimanfaatkan. Ya, jadi walaupun untuk kecil misalnya sekedar tanam cabai, ya kan, nah nanti ininya hanya sekedar untuk makan, karena cari cabai di apartemen itu juga tidak mudah gitu. Iya, betul. Nah, kalau bisa tanam ada teman di Jakarta itu di ruang jemur ininya itu di situ saya bilang, lah ini kalau kamu taruh seperti ini, apa yang bisa kita jemur lagi? Dia bilang nggak apa-apa. Itu jadi memang ternyata banyak sekali, dan mereka tetap bisa melakukan sepanjang dia punya kemauan untuk melakukannya. Karena tidak ada batasan sebenarnya, ya. Kuncinya itu tidak ada batasan. Ya. Menarik sekali tadi, cari cabai susah di apartemen ya. Kita harus turun gitu ya, Pak. Turun kan. Betul. Nah, tapi kalau dia udah punya di situ, begitu makan tahu goreng, tempe, langsung tinggal seger ya, Pak ya. Itu seger lagi. Oke. Jadi sebenarnya kemauan ini yang tergantung kemauan ya. Oh, baik. Kalau menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, kemauan dan senang. Gitu. Kemauan dan senang. Oke. Ya, menyenangi itu penting. Tapi ada banyak yang tersedia teknologi yang sederhana sekalipun di apartemen gitu ya. Misalnya yang apa namanya hidroponik, mini hidroponik itu dengan ember yang mungkin hanya ada 9 lubang gitu dibuat gitu. Nah, tinggal natanya supaya indah kan gitu ya, tadi saya menyampaikan tadi ya. Estetika itu penting gitu ya. Betul. Di apartemen itu space-nya terbatas gitu. Mungkin sumber cahaya juga terbatas gitu. Natanya itu menjadi agar tetap indah dilihat gitu ya, Pak ya. Lihat mungkin di ada rak gitu yang bagus gitu disimpan di atasnya gitu. Kan kalau tanaman sawi atau selada muncul dari hidroponiknya akan kelihatan indah gitu. Salah satunya. Dulu kebetulan saya waktu belajar di Jepang tinggal di apartemen namanya kos-kosan lah gitu ya. Kos-kosan apartemen lah ya, Pak ya. Di Jepang namanya apartemen, tapi kos-kosan sebenarnya. Itu lahan kecil saja kita bisa nanam macam-macam. Iya, waktu saat saya sekolah dulu ya. Jadi bisa memanfaatkan lahan yang sangat sempit. Yang penting kita nata aja gitu. Tapi kuncinya memang salah satunya adalah senang tadi gitu ya. Menyenangi, senang melihara tanaman, senang melihat dia tumbuh. Itu adalah salah satu. Dulu menanam apa saja ketika di kos-kosan apartemen itu? Dulu saya nanam macam-macam. Saya nanam tomat, saya nanam melon, saya nanam dan berhasil semua itu, Pak? Cabai. Ya kebetulan berhasil. Oke. Ya, baik. Ya, terutama kalau tomat untuk anak kos ya, Pak ya. Anak kos itu, Pak. Menarik sekali. Dan saya tadi satu hal tadi yang disampaikan oleh Bapak mengenai selain konsumsi kita juga ada distribusi ya, Pak, sebenarnya. Jadi sebenarnya hal ini mungkin juga agar kita bisa menjual atau kita menyampaikan hasil yang kita punya tadi kepada orang lain, Pak. Iya. Jadi distribusi itu tidak hanya sekedar milik kita kan. Ketika pandemi ini pertama kali dia merebak, itu petani itu kan down sampai tidak bisa menjual hasil produksinya. Nah, lalu kemudian kita lakukan dari PP Muhammadiyah di Jakarta,
kita lakukan satu gerakan di wilayah Bogor. Itu bagaimana, karena harga beberapa komoditi itu betul-betul down. Lalu bagaimana ada aksi itu, kita lakukan pembelian, baru kita distribusikan pada. Ternyata dua sisi ini yang tidak bisa dilepas. Bahwa di sana tidak bisa menjual, di sisi yang lain, saudara-saudara di kota itu untuk mendapatkan sayuran atau hasil buah yang segar itu juga sangat kesulitan dengan harga yang amat sangat tinggi, sementara di tingkat petani itu bahkan sama sekali tidak bisa menjual. Itulah merugi jadi ya, ini Pak, iya itu jadi ini sangat penting itu. Iya. Sehingga kalau ini dilakukan dengan baik, saya kira berbicara tentang urban farming ini itu nggak bisa satu ini aja, tapi kalau dalam satu bingkai itu, nah itu semua dia termasuk di dalamnya. Iya. Menarik sekali perbincangan masalah tidak ada itu konsumsi. memang sampai sekarang sih kalau saya di rumah masih selalu lakukan itu, karena tidak hanya sekedar kita menanam untuk konsumsi, tapi dari sisi kesehatan itu kita sangat membutuhkan itu. Karena kita paham ya Pak ya, bagaimana kita tahu bahwa petani-petani kita ini kan tingkat penggunaan racun, pupuk dan pestisida tertinggi, bahkan kalau saya bilang di dunia itu mungkin di Indonesia. Paling tinggi itu paling tinggi, Pak. Itu mungkin di Indonesia. Apa latar belakangnya itu Pak? Pertama memang bisnis ya, jadi promosi yang begitu gencar sehingga masyarakat tani itu rasanya ketakutan kalau dia tidak menggunakan ini seakan-akan dia tidak panen. Tapi sebenarnya tidak. Itu yang jadi persoalan sebenarnya, sehingga lebih nyaman. Kalau buat saya itu lebih nyaman kalau saya bisa produksi sendiri di rumah. Seperti tadi saya mau berangkat ini, itu metik dulu, masak baru makan. Lalu kemudian, tapi kalau kita cari di pasar kan agak, walaupun hanya sawi atau kalau tomat, cabai, terong selalu tersedia lah. Itu ya, pingin makan tinggal metik lalu. Nah, dan kita pastikan bahwa hasilnya pasti organik. Karena kita yang lakukan sendiri. Jadi kita sebenarnya lebih yakin. Jauh lebih yakin. Ya lebih sehat juga. Dari sisi kesehatannya kita jauh lebih yakin. Karena kita lakukan untuk kebutuhan kita sendiri tanpa menggunakan bahan kimia yang membahayakan kesehatan. Misalnya pupuk kimia, pestisida kimia. Itu sama sekali tidak. Seperti yang Bapak ceritakan tadi juga, bahwa mungkin bahkan anak-anak pun bisa menggunakan pupuk kompos dan lain sebagainya, sehingga menjadi lebih sehat gitu ya Pak ya. Wah, oke, menarik sekali. Jadi kemauan, kesenangan, estetika. Baik, selanjutnya pertanyaan saya adalah mengenai jenis-jenis urban farming sebenarnya Bapak. Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit bahwa ini tidak hanya pertanian saja sebenarnya, kita bisa menggunakannya sebagai perikanan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail Pak, sebenarnya bidang apa saja yang mungkin untuk dilaksanakan di urban farming ini Pak? Ya, kalau sepanjang yang saya ketahui, ya yang saya lihat ya, kalau saya sendiri baru melakukannya menggabungkan dua. Jadi ikan dan tanaman horti, khususnya sayuran, entah itu cabai, tomat dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi ada juga yang sudah mulai lebih terpadu lagi dengan peternakan gitu ya. Jadi kompos, hasil dari ternak, komposnya bisa dimanfaatkan untuk media tanamnya gitu ya. Air limbah dari ikan bisa dimanfaatkan sebagai untuk pupuk dari tanamannya. Jadi kalau dari sisi apa sajanya cukup banyak yang bisa kita tanam. Tentu terutama yang utama adalah yang populer adalah sayuran gitu ya. Yang sangat populer gitu ya untuk diproduksi tadi, baik untuk dikonsumsi sendiri gitu. Walaupun sebagian tadi yang skalanya agak besar sudah memasok kebutuhan konsumen yang lain gitu ya. Tetapi yang dominan sekarang gitu ya, kalau kita menyebut urban farming itu pasti relatif dekat dengan rumah tangga, kepentingan rumah tangga, kepentingan sendiri gitu ya. Terutama sayuran tadi itu terutama ya. Sayuran. Baik. Terutama sayuran. Nah, mungkin semakin ke sana semakin terpadu kalau saya melihat, dan itu sangat mungkin dilakukan. Jadi kita memadukan antara katakanlah yang sederhana gitu ya. Di rumah gitu ada ember gitu ya. Budidaya sekarang yang sangat populer gitu, budidaya ikan dalam ember. Di dalamnya ada ikannya, di atasnya ada
kangkung atau sayurnya itu. Oke, Sudah banyak, sudah populer, sudah MPM itu sudah melakukan pengabdian banyak itu untuk itu. Atau bahkan mungkin kita punya kolam yang lebih besar, di pintu air buangannya kita angkat dengan pompa, kita salurkan ke tanaman kita gitu. Baik yang tadi banyak media tadi yang kita sebutkan, baik itu medianya pipa atau mungkin di tanah gitu, itu menjadi sumber nutrien bagi tanaman gitu ya. Yang tentu saja produknya tadi seperti yang disampaikan Pak Safi tadi, kita ketahui betul bagaimana yang kita makan itu diproduksi, kira-kira seperti itu gitu ya. Itu menjadi bagian yang menarik dari kegiatan urban farming gitu. Baik. Jadi sebenarnya melakukan satu hal tapi bisa langsung dua sekaligus ya Pak ya, sambil minum air, budidaya juga. Bisa. Menurut Bapak bagaimana Pak? Pernah, kira-kira 7-10 tahun lalu Bupati Bantul itu melakukan ini sangat bagus sekali. Jadi beliau itu membagikan kepada anak-anak SD sekolah dasar, itu setiap anak itu dikasih ayam 2 atau 3 kalau nggak salah waktu. Lalu kemudian dia memelihara ayam itu kan dengan memanfaatkan pakannya kan nggak perlu beli. Jadi memanfaatkan sisa makanan di dapur, lalu kemudian itu telurnya itu bahkan bisa digunakan untuk membayar SPP atau menjajan mereka gitu. Dan itu program luar biasa dan itu urban farming. Itulah yang pernah dilakukan. Jadi sebenarnya kalau ada kolaborasi yang bagus antara pemerintah dengan ya saya katakan lembaga seperti Majelis Pemberdayaan Masyarakat lah untuk melakukan ini secara masif, itu saya kira akan luar biasa. Karena disampaikan Pak Swedi tadi, itu sesungguhnya kita bisa lakukan sistem pertanian terintegrasi itu antara peternakan. Ternak ini kalau ayam kita bisa ambil telurnya, otomatis kotoran padatnya kan ada di situ. Ini bisa kita manfaatkan sebagai campuran untuk media tanam. Karena makanan dia bukan bahan kimia. Betul. Itu ya. Nah, lalu kemudian hasil tanaman ini itu bisa untuk dikonsumsi. Di sini pasti ada limbahnya. Iya kan. Nah, limbah ini dan lain sebagainya ini bisa kita olah untuk pakan ikan. Dan ini MPM melakukan ini udah sangat lama sekali. Jadi tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang sebenarnya. Sistem pertanian terintegrasi itu sama sekali tidak ada limbah. Itu semua bisa termanfaatkan. Seperti disampaikan Pak Swedi tadi. Air bisa disedot kemudian disalurkan. Itu pupuk sesungguhnya. Baik. Ya. Jadi yang menarik adalah kedepannya pun ini bermanfaat bagi keluarga itu, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan ya Pak ya. Baik pemirsa, kita masih akan membahas banyak lagi hal mengenai urban farming tentunya di Getapak. Tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam ras petelur skala rumahan. Beternak ayam ras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store.
Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Getapak Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga dipersembahkan oleh MPM PP Muhammadiyah, MCCC, MDMC, dan Siap Siaga. Bahasan kita masih mengenai urban farming dan tentunya bagaimana hubungan urban farming dan COVID-19. Masih bersama saya di sini Bapak Suadi, mohon maaf, dan Bapak Syafi'i dengan topik-topik pembahasan yang sangat menarik. Terakhir kami sudah membahas apa manfaat dari urban farming di sini, bahwa ternyata kedepannya tidak hanya bagi ketahanan pangan, tetapi bermanfaat bagi hal-hal lain. Contohnya tadi Bapak sudah menceritakan mengenai anak yang diberikan beberapa ekor ayam, dan akhirnya bisa juga untuk membayar keperluan sekolah ya Pak ya. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak sekali pemirsa. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak berdua mengenai bagaimana sebenarnya urban farming ini manfaatnya di kala pandemi COVID-19. Adakah manfaat lain selain kita kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita, tapi apakah ada sisi-sisi benefit lainnya, Bapak? Bapak dulu monggo. Baik, tentu saja bertani, apalagi di kota gitu ya, itu manfaatnya sangat banyak lah gitu ya. Yang paling tentu saja selain produksi pangan tadi saya katakan gitu, yang juga menarik gitu ya menurut saya dari kegiatan urban farming itu adalah kita bergerak kan, mau tidak mau harus berkeringat gitu, kena matahari gitu, aktivitas fisiknya ada gitu. Nah itu yang kita butuhkan. Nah itu kan pasti kebutuhan suasana sekarang gitu, juga membosankan juga di dalam rumah terus gitu ya. Betul, nah sehingga itu menjadi satu yang penting. Jadi kalau kita sebutkan itu ya kesehatan gitu ya. Tentu saja ada sisi-sisi lain juga gitu, yang tentu saja ini manfaatnya tidak kita rasakan secara langsung, tapi bagi lingkungan di sekitar itu menjadi sangat bermanfaat. Lingkungan dalam artian kalau kita bertanam, kalau Mas Patria misalnya nanam di rumah, coba diamati, ada banyak sekali hewan-hewan yang datang ke situ, yang cukup bagus-bagus gitu. Itu keanekaragaman hayati sebenarnya, kalau orang kampus menyebutnya. Nah itu termasuk kan kita ulat Pak. Termasuk ulat, gitu ya. Termasuk ulat gitu. Jadi bahkan ada cara pemasaran yang baik gitu, menjual produk ada ulatnya itu menandakan dia produk yang organik, bagus, ulat aja suka, gitu ya. Apalagi manusia, manusia gitu. Berarti dia kurang mungkin pesisidannya mungkin tidak terlalu banyak, atau itu menandakan baik gitu ya, bagi kesehatan gitu. Tentu saja gitu ya. Yang itu saya kira menjadi aspek-aspek yang penting yang kita butuhkan di kondisi sekarang gitu ya. Kita tetap bergerak, tetap beraktivitas. Dan aktivitas itu memberikan manfaat tidak hanya bagi kita, tapi juga bagi lingkungan di sekitar kita, termasuk tadi lingkungan sosial. Kalau kita bisa produksi lebih, kan bukan hanya buat kita gitu, bisa berbagi ke tetangga gitu ya. Itu kan mungkin bisa kita katakan itu bagian dari ya berbagi lah gitu ya. Betul. Kehidupan gitu, bertetangga, memperkuat hubungan sosial satu sama yang lainnya. Itu juga kehangatan loh ya, betul. Walaupun tetap harus jaga protokol COVID itu itu menjadi bagian yang tidak bisa
lepaskan gitu. Betul, Saya betul. kira ya manfaatnya urban farming atau bertani, beraktivitas entah di pekarangan gitu. Yang sekarang kalau kita lihat urban farming itu kalau dulu di halaman belakang, sekarang sudah maju ke halaman depan, di samping. Sebentar lagi itu akan semakin banyak di rooftop gitu ya, di bagian-bagian atap rumah, di jendela di jendela gitu, itu Oh. semakin berkembang. Saya kira itu mengasihkan. Oke, baik, kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Iya, jadi dampaknya luar biasa ya. Dampak pandemi ini terhadap kegiatan urban farming ini saya katakan luar biasa. Kenapa? Orang yang tadinya tidak pernah jangankan melakukan, berpikir saja tidak. Iya, nggak pernah kebayang untuk Nggak melakukan pernah itu ya Pak kebayang ya? gitu loh. Mungkin saya salah satunya Pak. Itu Iya. sekarang ini itu terutama ibu-ibu ya, itu menggandrungi tanaman hias. Wah, dan ini lain pengalaman sepertinya. itu luar biasa. Istri Bapak. Iya. Betul, pengalaman karena saya lihat. Oh iya iya. Saya datang situ dan saya lihat. Nah, tidak hanya tanaman hias, tapi juga memang tanaman produktif karena tanaman hias ini memang merupakan tanaman hortikultur. Ya kan, untuk estetika tadi, untuk keindahan dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Pak. Iya, ada pertanyaan yang Marno. sudah kita terima di sini dari Pak Iya. Marno yang sudah masuk di nomor WhatsApp 0852 2507 9119. Terima kasih Pak Marno atas pertanyaannya. Beliau dari Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Wah, tetangga saya ini sepertinya ya. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan pemerintah agar kegiatan urban farming ini terus berkembang setelah mendapat momentum positif saat terjadi pandemi ini. Iya. Nah, jadi dukungan pemerintah ya dia Pak ya. Iya. Oke. Monggo Bapak dulu mungkin. Dukungan pemerintah udah sangat jelas sebenarnya. Kalau memang dia dikatakan positif, nah ini cerita pengalaman. Iya. Anak saya itu kan di Pertamina. Iya. Lalu teman mereka itu ada yang apa namanya, positif. Lalu kemudian harus dikarantina. Iya, iya. Karantina ini kan nggak boleh di ruangan ber-AC dan lain sebagainya. Iya. Nah, udaranya Harus muter aja ya beraktivitas Pak. kemudian keluar gitu. Nah, lalu kemudian dia minta minyak kayu putih katanya itu. Dia dapat minyak kayu putih kiriman dari adik saya, lalu dikonsumsi 3 hari sembuh. 3 hari sembuh. Oke. Nah, saya bilang apakah itu karena minyak kayu putih? Dia ketawa, ya bisa ya iya, tapi bisa juga karena aktivitasnya selalu kemudian di luar. Oke. Itulah, selalu di luar, kena sinar matahari, lalu kemudian bergerak di luar untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan makanan yang kemudian terjaga, daya imunnya ini kan akan Betul. Jadi karena aktivitas tadi seperti yang sudah disebutkan salah Bapak satu Suhadi karena tadi ya, itu, iya. beraktivitas di luar. Karena itu kegiatan seperti urban farming ini kalau ini didorong pemerintah, ya harusnya menurut saya ini sesuai pertanyaan ini tadi. Iya, betul. Itu kalau bisa mereka yang dikarantina itu jangan ditempatkan di ruangan khusus. Oh, iya. Mendingan ditaruh di lahan-lahan pertanian supaya setiap hari itu mereka mendapatkan udara segar, Betul, perubahan. Itu lalu setiap hari mereka bisa berjemur dan melakukan aktivitas di luar sana dengan konsumsi yang terus segar, ya hasil-hasil makanan yang nilai nutrisinya lebih baik. Betul. Tanpa ada campuran bahan kimia yang berlebihan. Saya kira ini akan daya imun itu akan muncul sangat cepat sekali dan pemulihan ini akan sangat cepat. Jadi tidak hanya berdiam diri di Jangan berdiam kamar, diri, iya. minum vitamin ya itu penting juga, tetapi sebenarnya beraktivitas itu malah lebih efektif lebih ya Pak. orang sehat saja kalau dia masuk ke ruangan ber-AC seperti ini, satu orang terkena di satu pojok, Kena saya yakin semua, mati iya. semua. Tapi kalau di luar, itu saya kira akan jauh lebih bagus kalau pemerintah mendorongnya ini jadi tempat-tempat karantina itu bukan ruangan-ruangan ber-AC, bukan. Itu malah yang terbuka. Justru harusnya yang terbuka dan ada aktivitas mereka gitu. Betul, baik. Itulah. Kan tidak semua yang ini itu lalu kemudian loyo harus tidur, kan tidak. Ada yang memang sehat. Ada yang bugar. memang betul-betul sehat bugar dan itu nggak bisa didiamkan di ruangan itu. Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Malah lebih parah lagi nanti ya Malah Pak ya lebih jadinya. parah lagi. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Saya kira kalau tadi bicara peran pemerintah tadi ya, tentu saja
ada cukup banyak lah bisa kita lihat dari dukungan untuk mendorong aktivitas urban farming ini gitu ya. Dari mungkin memberikan paket benih dan tempat tanamnya gitu ya, di kota paling tidak yang saya ketahui ada, walaupun tidak banyak gitu ya, tetapi ada. Itu saya kira menjadi yang perlu eskalasi, diperluas gitu ya, diperbesar dukungan untuk itu gitu ya. Mungkin tidak harus satu rumah tangga gitu ya, tapi mungkin kolektif gitu ya, kelompok masyarakat. Mungkin basisnya RT atau basisnya yang paling banyak bergerak itu ibu-ibu biasanya. Dasawisma itu bisa menjadi dasawisma itu bisa menjadi penggerak gitu, penggerak dari kegiatan urban farming ini. Nah, dukungan langsung kepada dasawisma ini menjadi bagian yang bisa menggerakkan kegiatan urban farming itu, dan itu yang mungkin saya kira ya salah satu yang bisa dilakukan gitu. Oke, terlebih lagi tadi dihubungkan bahwa ternyata ibu-ibu tuh lebih suka juga dengan tanaman-tanaman ya Pak ya. Jadi akan sangat efektif sekali kita menggerakkan dasawisma gitu ya Pak ya. Betul. Salah satunya saya kira. Dan ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Agus di Palembang dari YouTube. Wah, halo selamat malam Pak Agus. Assalamualaikum, terima kasih sudah bergabung. Jauh sekali dari Palembang. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana Muhammadiyah menggelorakan ke cabang ranting kegiatan urban farming. Nah, jadi apakah ada amanat-amanat khusus bahwa yuk di ranting harus seperti ini, seperti itu? Bagaimana kira-kira Pak? Bapak dulu mungkin? Oke, ya saya kira bisa dimulai dari kelompok rumah tangga. Ya mungkin kalau di Muhammadiyah paling kecil ranting gitu. Karena bisa dilakukan dengan gerakan dari bawah gitu ya. Iya, betul. Tidak harus selalu dari atas tadi gitu ya Pak ya. Dari betul. bawah gitu bisa dimulai gitu. Beberapa orang gitu memulai dari hal yang kecil gitu. Itu bisa menjadi contoh. Biasanya yang di lapangan itu yang paling gampang menggerakkan itu adalah contoh. Nah, jadi kalau ada satu ranting katakanlah begitu, memulai dengan hal yang ya model urban farming. Kalau di langsung petani kecil contoh, dipraktekkan gitu ya, contohnya bisa dilihat, itu biasanya cepat nyebarnya gitu ya. Betul. Nah, apakah tinggal sudah ada supportnya gitu ya, support tadi ya. Kalau ini masih kurang bibitnya ya, ada dukungan bibitnya. Media tanamnya kurang, mungkin disupport itu gitu ya. Tapi gerakan dari bawah gitu, itu yang mungkin perlu dimulai Pak Agus ya. Karena memulainya tidak terlalu susah menurut saya Pak Agus gitu ya, di Palembang. Tinggal hanya butuh kalau paling gampang gitu, beli polybag isi tanah gitu, beli bibit cabai, tebar aja. Kalau nggak bibitnya dibeli gitu, ambil di dapur, dilemparin aja ke situ jadi bibit, tinggal ditata-tata. Saya kira bisa dimulai Pak. Kalau kita mulai dari yang terkecil gitu, saya yakin kalau itu, apalagi Pak Agus saya yakin ini pasti suka dengan tanaman ini. Kalau suka dengan tanaman dimulai, kalau itu akan berhasil tentu saja akan memberikan impact pada sebelah kiri kanan gitu ya. Baru menjadi gerakan yang semakin masif ke atas gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Itu adalah salah satu upaya. Nah, apalagi kalau didukung dari atas gitu ya, bahwa bergerak atas cabangnya gitu ya. Kalau selama ini apakah sudah ada mandat dari pimpinan pusat atau ada kontrol mungkin Pak dari pimpinan pusat ke ranting-ranting untuk menggalakkan adanya urban farming? Ya, jadi kegiatan MPM ini itu sudah 10 tahun ini salah satu kegiatannya seperti itu. Kita tidak dulu memang karena belum pandemi mungkin ya. Jadi dia belum muncul bahwa urban farming ini harus digalakkan. Tapi di Muhammadiyah kegiatan MPM ini sudah diarahkan sejak dulu, sehingga banyak sekali kegiatan kita mulai dari Sabang sampai ke Merauke itu sudah kita lakukan. Nah, termasuk kita lihat teman-teman di beberapa kampus, kita lihat Uni Muda di Sorong misalnya, atau di Universitas Muhammadiyah Parepare. Sampai hari ini itu kita masih tetap lakukan itu. Misalnya beberapa cabang dan ranting kemarin saya di Brebes, Brebes, perbatasan Brebes Cirebon, itu ada beberapa ada satu ranting lah
Di situ itu dia kita gerakkan. Kemudian sekarang ini di Sulawesi yang banyak kebetulan kita lagi beberapa kegiatan khususnya di Kabupaten Wajo. Nah, kegiatan ini di cabang dan ranting itu sudah berjalan bagus sebenarnya. Nah, mungkin di Palembang memang secara spesifik, secara khusus kita belum ini di situ. Nah, mungkin suatu saat bisa berkunjung ke Palembang ya Pak ya. Kan cabang dan ranting ini kan jumlahnya kan besar sekali ya. Baik. Nah, jadi tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama di Palembang bisalah kita gerakan itu. Betul, jalan-jalan ke Palembang, ketemu Pak Agus mungkin ya. Ketemu Baik, ini sudah ada langkah konkret sebenarnya dari Muhammadiyah untuk hal ini. Baik, menarik sekali pemirsa, kita akan membahas lebih jauh lagi topik kita kali ini, tetapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Getapak setelah pariwara yang satu ini. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya, sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam beras petelur skala rumahan. Beternak ayam beras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan. Baik pemirsa, kembali lagi di Getapak, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga bersama dua narasumber hebat kita malam hari ini. Jika bisa saya simpulkan, pembahasan kita hari ini sudah mencakup mengenai apa itu urban farming, ya, manfaatnya di kala kondisi yang baik dan juga manfaatnya di kala pandemi seperti sekarang ini. Seperti diantaranya adalah badan kita menjadi lebih sehat karena kita beraktivitas, kita kena sinar matahari dan lain sebagainya. Dan juga ternyata dari Muhammadiyah sudah ada kontrol ataupun sudah ada mandat begitu ya Pak ya untuk melaksanakan urban farming ini dari tingkat yang terkecil, dari ranting tentu saja. Dan selanjutnya kita akan masih membahas beberapa hal pemirsa pada malam hari ini. Yang pertama adalah ketika tadi sudah kita banyak sekali membahas ya Bapak mengenai manfaat dari urban farming untuk keluarga, apakah ada manfaat dari urban farming ini untuk pertanian di Indonesia secara keseluruhan? Apakah ada kontribusinya seperti itu, Bapak? Ya, kalau kita bicara manfaat secara nasional, tentu saja tadi
dari sisi mungkin gerakan yang kita sebut ini ya Getapak gitu, itu tentu saja satu sisi adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, itu satu PR besar itu gitu. Tentu saja itu manfaat secara nasional kalau diakumulasi itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Tapi kalau kita melihat ke depan pertanian model ini gitu, dari sisi produksi, tidak hanya produksi pangan nantinya gitu, kalau kita lihat karena akan semakin berkembang, teknologinya semakin berkembang, itu menjadi satu model bagaimana kita memproduksi pangan bagi perkotaan. Artinya kalau itu bisa kita terus dorong, terus kita kembangkan, di kampus-kampus sekarang juga sangat masif mengkaji dan mencoba mengembangkan. Bahkan beberapa kawan di kampus di UGM gitu mencoba membuat chamber gitu untuk produksi pangan seperti dalam kulkas gitu. Jadi artinya ini menjadi satu semacam teknologi untuk memproduksi pangan tidak hanya untuk kebutuhan keluarga, yang surplusnya tadi tidak hanya dibagi gitu, tapi untuk didistribusikan ke pasar gitu. Nah, kalau itu semakin masif teknologinya, bahkan ya smart farming gitu menjadi teknologi yang mungkin kita gandrungi sekarang gitu, otomasi menjadi bagian yang penting. Nah, ini tidak hanya penting dari sisi sekarang kita baru bisa memproduksi pangan dan bisa berbagi gitu, pada saatnya juga bisa menjadi kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Saya kira itu artinya ada potensi untuk penciptaan lapangan kerja, sehingga petani mungkin petani yang mungkin mainannya ya yang digandrungi oleh anak-anak muda sekarang ya. Itu menjadi bagian model pertanian gitu ya. Jadi bisa menjadi teknologi ke depannya ya Pak, yang digandrungi gitu, smart farming tadi ya, sangat menarik sekali gitu ya, pembahasannya. Baik, dan sudah bergabung bersama kita di sini yaitu Ibu Siti Ruqayyah dari Sragen yang sudah mempunyai satu pertanyaan yang sangat menarik sekali pemirsa. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan urban farming di daerah langganan banjir? Wah, apakah harus di ketinggian tertentu atau bagaimana supaya tidak hanyut? Sekarang saya sedang di Cilacap di lokasi tersebut yang mungkin sedang langganan banjir ya. Nah, apakah ada solusi? Menarik sekali ya. Jadi ketika tadi kita coba membahas bahwa kalau misalnya hanya sempit, oh bisa di jendela, oh di daerah perumahan, oh bisa di halaman. Tetapi bagaimana dengan daerah yang langganan banjir, Bapak? Apakah ada solusi, Bapak? Silakan. Ya. Jadi kalau di daerah yang langganan banjir kan berarti udah ketahuan bahwa banjirnya itu tingginya seberapa, ya kan? Oh, karena sudah langganan tadi itu ya, Pak? Kapan? Karena dia sudah langganan kan. Nah, ini bisa kita atasi dengan membuat satu tempat atau media ya seperti apa namanya kita bikin rak ya, supaya rak yang bertingkat, supaya kita menghindari banjir, tidak menghanyutkan tanaman atau pot-pot kan ya kita tempatkan. Ataukah dengan sistem pipa tadi bisa juga digantung di atas supaya dia tidak terkena banjir. Banjir udah langganan, jadi harusnya udah ketahuan bahwa setinggi apa banjir itu pada saat terjadi banjir paling besar, itu harusnya kan udah ketahuan. Bisa diperkirakan, bisa solusinya apa. Jadi kan sekarang itu kan orang tanam, kalau kita lihat di sekarang itu dampaknya secara nasional tadi, saya lihat desain perumahan sekarang di era pandemi ini, itu mulai yang ditawarkan itu bagaimana mereka mendesain rumah, lalu kemudian di situ ada tempat kecil untuk bisa melakukan pertanian hidroponik. Itu kan, ini jadi menarik. Jadi memang didesain dari awal agar itu mungkin ya Pak? Didesain dari awal. Saya lihat di beberapa tempat, terutama di kota besar Jakarta, Bogor, dan Tangerang, itu ternyata banyak sekali sekarang perumahan itu yang sudah desain ya, ada ruang kecil yang bisa digunakan untuk melakukan atau melaksanakan pertanian hidroponik tadi. Jadi daerah-daerah urban sebenarnya sudah mulai aware ya Pak ya dengan hal tersebut? Mulai sebenarnya, karena suatu kondisinya ini, lalu kebutuhan pangan sehat itu khususnya hortikultur atau sayuran itu memang mereka mulai sadar. Mereka mulai sadar bahwa melakukan sistem pertanian ini itu
tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya berlebihan. Nah, itu bisa. Jadi kalau saya lihat dampaknya secara nasional kayaknya cukup menarik pasca ini ya. Sehingga orang lebih berkreasi, lebih ini untuk itu udah lebih baik sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya banjir ini juga bukan penghalang ya Pak ya untuk menjadi kita tidak tetap. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ada banyak kreativitas yang muncul gitu ya. Entah itu bencana gitu ya. Jadi bencana sebenarnya ini bencana juga ya. Membawa nikmat, membawa kreativitas tadi ya Pak. Ada banyak kreativitas yang bisa yang berkembang lah gitu ya. Betul. Entah itu berkembang karena memang melihat di tempat lain mengembangkan atau mungkin memikirkan gimana caranya gitu. Jadi Pak Safi tadi menyampaikan ada solusi gitu ya. Bahkan mungkin tadi di awal kita menyampaikan hidroponik itu misalnya dari yang sudah ada, dari yang sifatnya sangat rumit itu gitu, sampai yang sangat sederhana hanya di dalam tempat baskom kecil bisa produksi pangan gitu. Jadi ada banyak alternatif gitu dan kreativitas itu memungkinkan untuk dilakukan. Ini mungkin nanti ke depan mungkin ya MPM kita ini tentu saja harus berjaring dengan perguruan tinggi entah negeri maupun perguruan tinggi Muhammadiyah gitu untuk mendiseminasikan paket-paket teknologi itu kepada masyarakat dimanapun posisinya gitu ya. Di kota atau di desa gitu. Ya, satu kata yang menarik tadi adalah dengan bencana kita menjadi ada nikmat gitu ya. Kita menjadi lebih kreatif ternyata karena kita bisa memecahkan apapun dengan keadaan kepepet gitu ya Pak ya. Baik. Dan kedepannya pun ternyata nanti itu akan bermanfaat juga bahkan setelah pandemi ya Pak ya. Bahwa ternyata sekarang beberapa perumahan atau perusahaan, institusi mungkin sudah mulai sadar dengan pentingnya urban farming ini. Ya, baik. Jadi mungkin terakhir Bapak adakah pesan untuk pemirsa di rumah khususnya ya mengenai urban farming khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini? Bapak Suadi dulu mungkin Pak. Baik, masih Pak Patria. Jadi kalau bicara urban farming gitu, tadi saya hanya mengajak ke pemirsa gitu, baik yang di TV-mu maupun yang online di YouTube tadi gitu. Ayo dikerjakan aja gitu. Dikerjakan itu pasti akan menemukan keasikan gitu ya. Untuk melakukan kegiatan urban farming. Kalau manfaatnya tentu sangat banyak tadi ya. Dari sisi penyediaan pangan bisa bersilaturahmi lebih baik gitu ya. Lebih bisa melihat aneka tanaman gitu ya, aneka hewan yang lain yang datang gitu. Jadi ada hal-hal yang menyenangkan termasuk diantaranya tadi kita menyebut estetika gitu ya. Itu kalau dikerjakan dan dimulai dari sekarang, nah itu mungkin yang saya dorong gitu ya. Ayo kita mulai aja. Mulailah gitu. Sekarang gitu ya. Mulai sekarang gitu, bertani di pekarangan gitu, yang sederhana saja akan menemukan kesenangan. Nah, itulah yang kita butuhkan sekarang. Betul. Suatu kondisi yang sulit sekarang gitu, kita perlu hiburan. Nah, hiburan itu bisa ada di pekarangan kita. Itu mungkin bahkan bukan cuma berhibur, punya hiburan, tapi kita punya manfaat. Punya manfaat, sana, ya, Pak. Memproduksi yang bisa kita makan gitu ya. Kalau saya membuat Instagram, saya selalu menyebutkan. Nanti kita follow Instagram Bapak ya. Dari pekarangan ke meja makan. Wah, oke. Jadi bisa memproduksi sendiri pangan yang ada di rumah dari kita. Lingkungan sendiri ya Pak ya. Dari lingkungan sendiri. Bapak Syafi'i Pak. Iya, jadi kalau saya jangan menunggu, lakukan saja di tempat sekecil apapun di rumah, lakukan itu dengan alasan kesehatan. Itu. Jadi demi kesehatan, karena kalau kita lakukan sendiri kan kita bisa tahu kadar, artinya kadar bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh yang bisa dipakai atau tidak, itu kita udah bisa memilih. Jadi tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan. Jadi lakukan saja sesegera mungkin di lahan sekecil apapun di rumah. Sehat tadi itu ya Pak ya? Karena alasan kesehatan tadi. Betul. Ya. Karena tidak hanya dikonsumsi yang sehat, tapi kita mendapatkan sinar. Yang enak dengan hanya duduk kemudian tunggu sinar. Kan kayak dikurung di rumah ya Pak ya.
Katanya berjemur sekian menit. Iya. Tapi apa enaknya kalau cuma duduk di kan lebih enak melakukan sesuatu Aktivitas. tapi terkena sinar matahari gitu ya. Betul. Jadi Iya. lakukan saja, jangan tunggu. Iya. Di ruang sekecil apapun. Baik. Iya, terima kasih Bapak atas sarannya yang luar biasa. Jadi pemirsa, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya di era yang pandemi seperti sekarang ini, di era yang mungkin serba susah kita sekarang ya Pak ya, kita jangan menunggu, jangan terpuruk, tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Terlebih lagi dari segi kesehatan, ya, ketahanan pangan, kita bisa mulai dari sekarang untuk melaksanakan urban farming. Tidak hanya mendapatkan makanan yang lebih sehat, karena satu, kita tahu bagaimana kita memberikan asupan terhadap tanaman atau terhadap peternakan yang kita buat sendiri. Kedua adalah kita bisa menjadi lebih sehat ke depannya karena kita beraktivitas di bawah sinar matahari, kita dapat keringat, ya kan, tidak hanya kita berdiam diri saja dan lain sebagainya. Manfaatnya pun yang kita rasakan ternyata banyak pemirsa. Jadi mulailah dari sekarang. Baik, terima kasih sekali Bapak ya, Pak Suadi dan Pak Syafi'i. Semoga sehat selalu. Semoga lain kali kita bisa bersilaturahmi lagi untuk membahas hal-hal yang lebih menarik tentunya. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah acara Getapak, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga, yang dipersembahkan oleh MPM PP Muhammadiyah, MCCC, MDMC, dan Siap Siaga. Saya Patria Handung Jaya, undur diri, mohon pamit, sampai jumpa lagi di program Getapak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.